Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, it's time to move on. Waktunya kita untuk bergerak maju. Dengan pandemi COVID-19 ini, jalan keluar yang pertama adalah menemukan vaksin yang kemungkinan baru bisa efektif ditemukan dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Lalu kemudian produksi dan sosialisasi itu mungkin mencapai 3-4 tahun ke depan. Dengan kata lain, kita harus memiliki perspektif untuk 5 tahun ke depan. Hari ini kita akan melihat dari proses Yosua yang memimpin bangsa Israel keluar dari lockdown mereka di padang belantara untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Kita akan belajar 3 hal tentang persiapan, yaitu menyangkut janji Tuhan, lalu kemudian janji dan tanggung jawab kita, serta bagaimana kunci untuk kita bisa move on dan berhasil di tempat yang baru, di new normal ini. Saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat yang pertama, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, seluruh negeri yang menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel itu. Saudara, di sini Tuhan berbicara kepada Yosua dalam bentuk perintah. Dikatakan, bangkitlah engkau Yosua, rise up, rise up. Yang kedua dikatakan, ready to cross over. Siaplah untuk menyeberangi Yordan itu. Dan ini tidak gampang buat mereka karena mereka tidak pernah mengalami peristiwa keluaran itu. Karena satu generasi yang keluar dari Mesir itu sudah mati kecuali 3 orang, Musa, Kaleb, dan Yosua. Jadi generasi ini perlu mengalami kembali sebuah mujizat yang ajaib, yaitu crossover. Karena crossing over atau menyeberangi itu di Alkitab itu memiliki makna yang sangat penting. Karena semua orang-orang yang mengalami crossover di Alkitab, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Dari Mesir keluar dan kemudian crossover kepada Laut Teberau. Dan sekarang generasi yang berikutnya harus mengalami crossing over Jordan. Dan Yordan ini, saudara-saudara, itu lebarnya 500 meter, jadi setengah kilo. Dan kemudian airnya cukup deras, sehingga kadang-kadang juga meluap kalau musim penghujan. Jadi bayangkan bahwa ini sesuatu yang berbahaya karena masih ada anak kecil dan semua binatang piaraan juga harus melewati. Tetapi nanti kita akan lihat pada sesi berikutnya, bagaimana mujizat crossing over itu. Tetapi pertama, kita mesti tahu bahwa Tuhan mau mengatakan kepada mereka, it's time to move on. Jangan lagi melihat kepada masa lalu dan kemuliaan masa lalu. The good old days was over. Sudah selesai. Musa, hambaku, sudah mati. Jangan lagi pikir tentang bawang yang ada di Mesir yang begitu enak. Hal yang sama juga kepada kita Tuhan ingatkan bahwa zaman-zaman sebelum COVID-19 sudah selesai. Ini waktunya kita move on. Kita menyelesaikan lockdown, PSBB, dan move on. Tetapi move on ke tanah yang baru dengan sebuah disiplin yang baru. Yang kedua, bagaimana mereka tidak lagi harus hidup dengan semua nostalgia, tetapi mereka harus maju. Dan untuk mereka maju, mereka mesti memiliki dulu kepastian akan Tuhan dan janji Tuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai ke-6 dikatakan di situ, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi di sini ada promise dan Tuhan sudah menggenapi rencananya ini dengan memberikan kepada mereka tanah perjanjian ini. Jadi pertama kita melihat adanya janji Tuhan yang sudah digenapi dan juga akan mereka nikmati, tetapi juga di sini dikatakan tentang janji itu bahwa seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi ada janji penyertaan Tuhan. Dan di sini kita melihat ada presence, ada promise, ada janji penyertaan, tetapi juga ada janji Allah itu sendiri. Karena kita boleh punya janji kalau Tuhan tidak membackup kita, Tuhan tidak menyertai kita,
maka kita akan melakukan itu dengan sekuat tenaga kita, dan kita hanya akan menghasilkan kegagalan, karena tanpa Tuhan semuanya tidak akan berhasil. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan janji, tapi juga memberikan penyertaan, promise and presence. Ayat yang ke-6, Tuhan memberikan kepada mereka perintah, yaitu perintahnya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi janjinya adalah tanah dan penyertaan, tetapi ada tanggung jawab. Dan tanggung jawabnya adalah kuatkan hatimu. Jangan engkau menjadi takut. Teguhkan hatimu. Be strong and take a good courage. Be courageous, berani. Jangan menyerah di tengah jalan. Jangan mundur. Udah nggak bisa lagi kamu pulang ke padang belantara. Mesir, forget it. Itu sudah bukan lagi agenda yang Tuhan mau. Maju terus dan duduki tanah itu. Dan perhatikan baik-baik. Mereka ini tidak pernah dilatih berperang habis-habisan. Dan mereka selama ini juga tidak bercocok tanam. Tetapi Tuhan berjanji tanah yang mereka dapatkan ini berlimpah susu madu. Itu adalah sebuah statement gambaran tentang tanah yang subur dan tanah yang bisa diolah dengan baik. Tetapi berarti mereka harus punya sebuah shifting, pergeseran dari terima mana tiap hari, yang penting mereka jangan terlambat dan tepat waktu untuk mengumpulkan, menjadi orang yang harus bercocok tanam, bekerja, dan juga berperang melawan musuh-musuh mereka. Jadi tanah perjanjian itu bukan tanah yang cuma diraih begitu saja dengan diberikan oleh Tuhan kepada tangan mereka, tapi mereka harus merebut itu. Jadi ini selalu menjadi persimpangan antara kedaulatan Allah, yaitu Allah berjanji kepada kita, Allah menyertai kita, tapi juga ada sisi simpang lain, yaitu tanggung jawab kita. Sama seperti begini, orang tua sudah membiayai uang sekolah anaknya. Artinya ada free education. Tetapi kalau anaknya tidak mau belajar, anaknya tidak mau sekolah, maka tidak akan ada keberhasilan. Apakah anaknya bisa bilang, itu gara-gara saya tidak dapat pendidikan? Bukan. Karena tanggung jawabnya tidak dilakukan oleh anak itu. Hal yang sama di sini. Apa tanggung jawab kita? Apa tanggung jawab bangsa Israel? Yaitu kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Berbicara mengenai standard, berbicara mengenai righteousness, berbicara mengenai kebenaran. Bahwa kita tidak bisa menyimpang ke kanan ke kiri. Artinya, hiduplah dengan standar Allah. Hiduplah dengan firman Tuhan. Nah, ini menyangkut yang ketiga kemudian. Bahwa yang ketiga Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sini kita berbicara mengenai janji Tuhan dan bagaimana mereka berhasil. Tuhan mempersiapkan Yosua untuk menduduki, memimpin, tetapi Tuhan menyediakan kepada dia jalannya, yaitu apa? Firman Tuhan. Dan firman ini dikatakan kamu harus perkatakan. Di sini dia pakai kata memperkatakan, itu berarti berkata, menyampaikan, dan kemudian juga merenungkan. Nah, di sini kata merenungkan bukan kita berpikir secara mistikal lalu menjadi filosofis, perenung, bukan. Di sini merenungkan artinya seperti hewan yang memamah biak, yang terus mengunyah, yang terus berpikir bagaimana saya melakukan firman Tuhan ini. Jadi kata merenungkan adalah ketika kita membaca firman, lalu kita mulai berpikir bagaimana pikiran saya diubah oleh firman ini, bagaimana perilaku saya akan berubah oleh firman ini. Itu sebabnya dikatakan bahwa supaya engkau bertindak hati-hati. Dan kemudian dikatakan engkau akan berhasil dan beruntung. Nah, ini hati-hati dengan ayat ini, karena di sini ada kata prosperity, ada kata keberhasilan, dan kemudian kita gampang terjebak untuk mengukur prosperity, keberhasilan itu dengan ukuran dunia. Yaitu apa? Ukuran dunia mengatakan bahwa prosperity itu adalah popularitas, kuasa, kekayaan, pemilikan, benda-benda dan seluruhnya. Baju kita yang mungkin sangat mahal. Tidak salah dengan itu semua. Tetapi bukan itu ukuran sukses di mata Tuhan. Di mata Tuhan menurut ayat ini, sukses itu adalah memenuhi rencana atau tujuan yang Allah berikan kepada kita. Apa tujuan Allah dalam hidup saudara? Kita dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk memperbesarkan nama Dia. Apapun yang kita kerjakan, kita
memperlihatkan Tuhan dan kemuliaan Tuhan, standar Tuhan, Kristus nyata dalam hidup kita. Dan ini yang akan kita pelajari sepanjang 3 pertemuan ini, yaitu bagaimana di new normal ini ada berkat, tetapi ada tantangan. Ada kelimpahan, tapi ada musuh yang menjaganya. Dan kita tidak bisa hidup dengan gaya hidup padang belantara. Kita tidak bisa hidup dengan gaya hidup yang lama. Nostalgic mindset, merenungkan akan masa lalu. Ada orang selalu mengatakan begini, bahwa kalau orang itu selalu berpikir dan berbicara tentang keberhasilan masa lalu, berarti dia sedang tidak atau belum melakukan apapun sekarang ini. Masa lalu kita perlu cuma mengingat supaya kita berhati-hati. Mengingat kebaikan Tuhan. Tetapi di masa depan ini, hari ini dan masa depan, ada janji Tuhan untuk kita taklukkan, untuk kita raih. Bersiap, seberangi, dan engkau tidak menjadi sama lagi. It's time to move on. Dan saya percaya, pada waktu kita siap untuk masuk dengan gaya hidup yang baru di new normal ini, dengan disiplin yang baru, dengan standar kebenaran yang datang dari firman, yang sebelumnya mungkin kita tidak terlalu peduli, sekarang ini kita peduli. Sama dengan sebelumnya kita tidak peduli dengan masker, sebelumnya kita nggak peduli dengan cuci tangan, sebelumnya kita tidak peduli dengan memberikan jarak atau berbicara dan berhati-hati dengan apa yang keluar dari mulut kita. Dan karena keadaan, semua itu harus dibiasakan kembali. Tapi ada yang lebih penting dari sini, yaitu kita harus membiasakan untuk melihat Tuhan itu setia. Dia berjanji dan dia pasti akan menggenapi janjinya. Tetapi ada tanggung jawab kita untuk melakukan, untuk mentaatinya, untuk memastikan firman ini tinggal. Bukan cuman pagi-pagi, tapi lewat pagi-pagi kita baca firman untuk dia mengubah cara berpikir kita. Dan kita merenungkan dan mengambil rencana bagaimana untuk bertindak atas dasar firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu. Engkau telah menyediakan hal yang baik di depan. Di masa new normal ini ada hal yang baik. Seperti kami akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, akan ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada kebaikan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Walaupun dijaga oleh berbagai macam hal-hal yang penuh tantangan, resesi ekonomi. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa 5 tahun ke depan ini, Engkau akan membentuk umat-Mu pada hari ini yang mendengar firman-Mu ini. Menjadi umat pemenang, umat yang siap berjalan dengan iman dan menjadi penakluk. Dan kami percaya kami punya janji untuk menguatkan hati dan terus bertindak di atas dasar firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengambil keputusan, move on, maju dan bergerak. Dan nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.